Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ikhvana Syafina, spesialis paru dari bagian paru FK UMSU. Jadi kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai cara mendiagnosis, tata laksana, sampai edukasi dalam kasus TB paru. Seperti kita ketahui, TB paru di negara kita ini cukup banyak dan nanti kalian sebagai tenaga medis akan menjumpai banyak kasus di lapangan kerja. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Ikhvana Syafina, spesialis paru, dokter yang akan memeriksa Bapak pada hari ini. Ya. Oh iya, Dok. Jadi sebelum kita mulai, boleh saya tanya sedikit ya mengenai identitas Bapak ya? Boleh, silakan. Dengan Dok. Bapak siapa saya berbicara? Saya Udin, Dok. Pak Udin usianya berapa? 33 tahun. 33 tahun. Kerjanya di mana, Pak? Saya pengemudi becak motor, Dok. Oh, bawa becak ya? Betul, Dok. Ya. Rumahnya di mana? Di Jalan Halat, Dok. Jalan Halat, dekat sini ya. Betul, Dok. Sudah menikah, Bapak? Sudah, Dok. Sudah ya, baik. Jadi apa yang membuat Bapak datang kepada saya hari ini? Keluhannya saya batuk ini, Dok. Batuk ya, Iya. udah berapa lama batuknya? Sudah 2 bulan lalu. 2 bulan, Iya. cukup lama ya. Iya, Terus-terusan batuknya, Pak? Iya, Atau hilang timbul? terus-menerus. Terus-terusan. Dok. Betul, Dok. Batuknya ini apakah batuknya ada dahak atau disertai bercak darah? Iya, ada dahaknya itu dia kuning kehijauan, Dok. Oh, kuning kehijauan. Kadang-kadang ada darahnya juga, Dok. Oh, ada batuk bercak darah juga ya, hilang Iya, timbul kadang-kadang. Iya, dalam betul, 2 Dok. bulan ini ya. Betul, Dok. Apakah ada keluhan lain seperti sesak nafas? Nggak ada sesak napas sih, Dok. Nggak ada ya. Kalau nyeri dada, apalagi tarik nafas dalam atau batuk kuat gitu, Nggak ada, Dok. nggak ada ya. Kalau keluhannya seperti demam ada, Pak? Ada demam, tapi nggak terlalu tinggi sih, Dok. Oh, tidak terlalu tinggi, hilang timbul? Iya, hilang timbul demamnya. Hilang timbul ya. Jadi ada penurunan nafsu makan juga? Iya, betul, Dok. 2 bulan ini turun nafsu makan. Nggak mau makan ya. Berat badan pasti turun Berat ya. badan juga ikut turun jadinya. Berapa kilo kira-kira, Pak, dalam 2 bulan ini? 2 bulan ini turun 5 kiloan. 5 kilo, banyak juga ya. Iya, Dokter. Sebelumnya pernah sakit seperti ini, batuk-batuk? Belum, baru 2 bulan ini. Baru ini ya. Satu rumah ada yang batuk-batuk seperti ini? Oh, nggak ada, Dokter. Cuman Bapak aja ya? Saya sendiri ya. Pernah mengalami sakit paru sebelumnya? Belum pernah, Dokter. Belum pernah. Ada sakit yang lain seperti darah tinggi, sakit gula? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Merokok Bapak? Saya nggak merokok, Dok. Nggak merokok ya. Ini kan sakitnya udah 2 bulan nih. Udah ada berobat ke dokter? Atau beli obat di warung, apotik? Belum ada, baru beli obat sendiri di warung sih, Dok. Ada? Obat apa? Obat batuk yang kemasan cair Obat gitu. batuk biasa ya. Obat demam juga ada sih, beli sendiri di Obat warung. demam ya. Baik ya. Jadi kan untuk mengetahui ini penyakit apa, kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan ya. Jadi nanti ada pemeriksaan fisik dulu, kita periksa dulu vital sign, pengukuran berat badan Bapak, dan nanti ada pemeriksaan penunjang ya. Oh, baik. Izin Dokter. kita lakukan sekarang ya Pak ya. Iya, silakan, Dok. Selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan fisik ya. Jadi nanti kita akan dominan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bagian torak atau bagian areal dada ya. Tapi sebelumnya kita lakukan juga pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan pada pasien dan juga pemeriksaan vital sign. Nah, pada pasien ini telah dilakukan pengukuran daripada berat badan didapati dengan berat badan 50 kg dengan tinggi badan 160 cm. Nah, untuk vital sign kita akan melakukan pengukuran daripada suhu, terus juga nadi, terus juga pernafasan. Nah, didapati dan juga tekanan darah. Nah, dari pengukuran vital sign semua dalam keadaan normal kecuali didapati temperatur suhu yang sedikit tinggi 37,8 derajat Celcius. Baik, untuk pemeriksaan fisik kita lakukan dari head to toe atau dari ujung kepala sampai kaki. Kita mulai ya dari kepala. Di sini kita lihat di bagian mata apakah tampak tanda-tanda anemis ataupun juga ikterik ya. Pada pasien ini dalam keadaan normal. Lanjut ke bagian hidung, apakah ada tanda-tanda sianosis ataupun pernafasan cuping hidung. Masuk ke dalam mulut, kita lihat apakah ada tanda oral kandidiasis ataupun tanda-tanda sianosis ya. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan leher. Nah, di leher kita mau menilai apakah ada
pembesaran kelenjar getah bening ataupun tidak ya. Kita lakukan perabaan seperti yang sudah diajarkan di KKD sebelumnya. Dari submandibula, sternocleidomastoideus sampai ke supraclavicular ya. Pada pasien ini tidak didapati pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya kita permisi dulu kepada pasien. Bapak, Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian dada ya. Saya izin untuk membuka bajunya. Wajahnya dihadapkan ke kiri, Ibu. Baik. Jadi, pemeriksaan fisik daripada torak di areal dada ini merupakan pemeriksaan yang paling penting dalam mendiagnosis daripada penyakit-penyakit paru ya. Jadi ada 4 komponen yang akan kita periksa: inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan inspeksi, kita lihat apakah terdapat kelainan, ada jejas atau ketinggalan bernafas ya pada pasien ini dengan keadaan simetris. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan perkusi. Sebelumnya sudah diajarkan ya dari KKD ya. Kita bandingkan kiri dan kanan, atas dan bawah, simetris, sistematik ya. Kita lihat apakah ada kelainan atau tidak. Nah, pada pasien ini dijumpai sonor membendek pada lapangan atas paru kanan ya. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Di sini tujuannya palpasi untuk melihat stremfremitus kiri dan juga kanan ya. Tentu saja pemeriksaannya sudah diajarkan di KKD sebelumnya. 77 Ibu sebutkan, ayo Bapak. 77. Baik, pada pasien ini dijumpai stremfremitus kiri dan kanan sama. Selanjutnya, yang nggak kalah penting adalah pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop ya. Perlu diingat, saat kita menggunakan stetoskop, usahakan earpiece itu harus langsung kena ke bagian kuping ya. Bagi adik-adik yang memakai jilbab, ini harus terkena ke bagian kuping ya. Tidak boleh ada alas. Baik, kita mulai dari kiri ke kanan, kita bandingkan dari atas ke bawah. Ibu, Bapak, tarik nafas sedikit lebih kuat ya daripada biasa. Ayo tarik nafas. Tarik nafas, Ibu, Bapak. Tarik nafas. Iya. Nah, pada pasien ini dijumpai suara pernafasan bronkial di lapangan paru atas disertai suara tambahan ronki basah ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara cepat di bagian abdomen, apakah ada kelainan, dan juga pada ekstremitas inferior dan juga superior. Apakah ada clubbing finger atau tanda-tanda cyanosis dan juga pitting edema. Nah, dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ada kelainan dalam vital sign dengan peninggian daripada temperatur sedikit. Lalu di bagian dada ada kelainan di bagian atas lapangan paru kanan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang pada pasien ini. Baik, pada pasien ini kita memerlukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis setelah kita lakukan serangkaian pemeriksaan berupa anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan adalah yang pertama fototoraks posterior anterior atau fototoraks PA, dan yang kedua ada pemeriksaan mikrobiologi seputum. Nah, ini kita sudah lakukan pemeriksaan fototoraks posterior anterior, maka kita perhatikan dulu fototoraks ini sudah dilakukan dengan baik, didapati marker kiri dan kanan, lalu juga KV-nya cukup, kosto dan tulang-tulang baik ya, tidak tampak fraktur. Dan sudut costophrenicus juga lancip, menandakan tidak adanya suatu efusi pleura. Nah, di sini kita lihat trakea masih di tengah ya, baik ya. Lalu kita bandingkan paru kiri dan kanan, mulai dari lapangan atas, tengah, dan bawah. Setelah kita perhatikan, ada tampak kelainan di lapangan paru kanan atas ya. Di situ tampak gambaran bercak berawan ataupun infiltrat, menandakan bahwa ini adalah suatu tanda lesi aktif yang terjadi pada paru. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mikrobiologi seputum, di mana di sini kita lakukan 2 sampel.
Yang pertama sputum pagi dan yang kedua sputum sewaktu. Dari pemeriksaan sputum pagi dan sewaktu ini didapati hasil dijumpai kuman Mycobacterium positif, ya. Nah, dari serangkaian pemeriksaan bisa kita simpulkan bahwa pasien ini dengan penyakit tuberkulosis paru. Selanjutnya akan kita lakukan tata laksana dan edukasi pada pasien. Baik Pak, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya berupa wawancara, pemeriksaan fisik ya, lalu juga vital sign dan pemeriksaan penunjang ya. Baik, Jadi dari serangkaian itu tadi saya bisa simpulkan dari pemeriksaan fisik kita jumpai memang ada kelainan di paru-paru kanan Bapak ya. Baik. Ya, jadi saya mengidentifikasikan ini mengarah ke suatu proses infeksi ya. Kita lakukan foto torak, ternyata ada gambaran suatu lesi infeksi aktif di lapangan atas paru kanan ya. Dan didukung lagi dengan pemeriksaan dahak Bapak. Positif dijumpai kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi Bapak ini terkena penyakit tuberkulosis paru atau TB paru ya. Jadi Pak, penyakit TB paru ini merupakan penyakit yang menular, bukan penyakit turunan ya. Jadi ini bisa sembuh asal Bapak nanti berobatnya teratur. Oh iya Dok. Ya, sesuai dengan berat badan Bapak, saya nanti akan memberikan pengobatan ya. Jadi pengobatan ini nanti akan berlangsung selama 6 bulan, minimal 6 bulan. Saya tahu ini agak bosan dan lama, tetapi dengan kepatuhan Bapak pasti sembuh insya Allah ya. Jadi nanti setelah minum obat, kencing Bapak itu akan berwarna merah keorenan. Jangan terkejut ya Pak ya. Itu nggak apa-apa ya. Lalu akan sedikit mual, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada keluhan yang meresahkan, contohnya seperti muntah-muntah setelah minum obat, lalu perasaan perutnya tidak enak, kepalanya sakit, pusing, atau gatal-gatal di seluruh tubuh, maka segera hentikan pengobatan dan datang kembali konsultasi ke saya. Oh baik. Ya, itu menandakan ada efek samping daripada obat. Oh baik. Ya, jadi nanti Bapak juga harus makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang berprotein tinggi. Contohnya itu putih telur. Putih telur ya. Lalu juga kacang hijau, tahu, tempe dan juga susu. Oh iya. Ya. Jadi Pak, ini kan penyakit menular. Setiap Bapak batuk, bersin, tertawa, itu bisa menularkan orang di sekitar Bapak, terutama orang yang satu rumah. Iya. Jadi nanti tetap pakai masker, batuknya nanti boleh nanti batuk dengan tangan menutupi dengan tangan ataupun tisu ya, atau sapu tangan ya, atau dengan lengan bagian atas ya. Nah, karena ini menularkan, dahaknya juga nggak boleh buang sembarangan ya, sebaiknya dibuang di tempat air yang mengalir. Ya Pak ya? Baik. Baik. Jadi nanti saya akan memberikan obat paket ya, yang disebut dengan fixed dose combination ya. Sesuai tadi berat badannya 50 kg. Jadi obat ini baik diminum saat perut kosong pada pagi hari. Sebelum makan Dok? Sebelum makan ya. Jadi pagi hari bangun tidur, Bapak langsung makan obat TBC-nya sekali makan 3 tablet. Ya. Baik. Baik ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu aja Dok. Baik. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah memberikan pemaparan bagaimana cara mendiagnosis, bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik, tata laksana hingga edukasi pada kasus TB paru ya. Jadi memang TB paru ini banyak kita jumpai nanti di lapangan, mengingat negara kita juga tinggi kasus TB-nya ya. Jadi kalian nanti sebagai tenaga medis membutuhkan penanganan diagnosis yang cepat dan juga tepat untuk menghindari terjadinya resistensi daripada obat TB. Ya, ini gunanya pemaparan pada hari ini. Nah, pada tempat yang memiliki pemeriksaan tes cepat molekuler, boleh segera dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler pada pasien-pasien suspek TB. Apabila tidak ada, bisa kalian lakukan pemeriksaan mikrobiologi sputum dan juga tambahannya dengan fototoraks. Baik, semoga pemaparan yang saya kasih hari ini dapat menambah pengetahuan. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.